Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang kami hormati Profesor Dr. Emma Marhumah MAG selaku dosen pengampu mata kuliah studi hadis dan rekan-rekan seperjuangan di S3 PAI. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kami diberikan kesempatan untuk memaparkan hasil kajian kami tentang hadis, yang mana ini kami buat dalam rangka memenuhi tugas UAS pada semester kali ini. Yang pertama, dalam kajian ini kami membahas mengenai tema tentang revaluasi tradisi Islam yang ditulis oleh Joseph Scott, di mana hasil yang kami dapatkan dari merangkum buku dan tulisan beliau akan kami paparkan dalam pemaparan kami pada kesempatan kali ini. Melanjut kepada langkah selanjutnya, yaitu mengenai Joseph Scott. Dalam tulisan beliau ini ingin menyajikan beberapa gagasan tentang apa yang perlu dievaluasi ulang terhadap tradisi Islam. Dalam terang pengetahuan kita saat ini, yaitu Joseph Scott sendiri bingung apakah akan menyebut kesimpulannya nanti sebagai sesuatu yang baru dan belum pernah terjadi sebelumnya, atau sesuatu yang lama dan terkenal. Nah, tidak ada yang lebih terkejut daripada Joseph Scott sendiri dengan hasil yang dipaksakan oleh bukti teks kepadanya selama 10 tahun terakhir ini. Tetapi melihat ke belakang, dia tidak dapat melihat hasil lain, apa yang mungkin konsisten dengan dasar-dasar studi sejarah dan kritis kita tentang 2 atau 3 abad pertama Islam. Nah, salah satu dasar ini Joseph Scott dapat menerima begitu saja penemuan oleh Goldziher bahwa hadis-hadis dari Nabi dan para sahabatnya tidak mengandung informasi yang kurang lebih otentik tentang periode paling awal Islam yang mereka klaim sebagai bagiannya, namun mencerminkan pendapat yang dianut selama 2,5 abad pertama setelah Hijriah. Nah, penemuan mendasar ini seperti yang hampir tidak perlu beliau katakan atau tekankan, menempatkan studi tentang Islam awal untuk pertama kalinya atas dasar yang kuat. Nah, seperti yang Joseph Scott tahu, tidak ada kontribusi serius terhadap sejarah Islam awal dalam aspek apapun yang tidak mengambil karakter ini. Nah, memperhitungkan tradisi Islam ini, sementara itu penghormatan umum terus diberikan kepada karya Goldziher ini, yang mana menghasilkan secara bertahap dikurangi dan implikasinya diabaikan dalam 60 tahun sejak pertama kali diterbitkan. Nah, intuisi sejarah ini, sebagaimana kadang-kadang disebut, mulai menggantikan kritik sejarah yang sehat. Nah, penurunan standar ini tidak perlu mengejutkan kita, atau wajar jika seseorang sejarawan ingin sampai pada kesimpulan positif. Dan beliau sendiri setuju dengan sepenuh hati bahwa tidak memuaskan untuk menganggap kumpulan tradisi Islam itu sebagai kumpulan pandangan kontradiktif yang dirumuskan pada waktu yang tidak pasti oleh orang yang tidak dikenal. Nah, hal ini bagaimanapun juga merupakan karikatur daripada definisi dari apa yang mengikuti dari penemuan Goldziher tadi. Dan Joseph Scott sendiri mengusulkan untuk menunjukkan yang bisa diterapkan, dan dia pikir alternatif yang sukses untuk keputusasaan yang tidak menemukan benang merahnya itu melalui masa tradisi, mencoba dengan menebak-nebak untuk membangun gambaran yang tampaknya historis dari aspek-aspek tertentu dari awal Islam. Nah, Joseph Scott sendiri mengelaborasi metodenya sambil mempelajari asal-muasal fikih
Nabi Muhammad. Nah, hukum adalah subjek yang sangat baik untuk mengembangkan dan menguji sebuah metode yang mengklaim memberikan kriteria objektif untuk pendekatan kritis terhadap tradisi Islam. Dan karena itu diberikan dua alasan menurut Joseph Scott. Yang pertama, sumber sastra kita membawa kita kembali ke hukum lebih jauh daripada katakanlah dalam sejarah. Untuk abad kedua yang krusial, sumber hukum jauh lebih banyak daripada subjek lainnya. Yang kedua, penilaian kita atas masalah formal dan abstrak hukum dan ilmu hukum cenderung terdistorsi oleh ide-ide yang telah disusun sebelumnya, daripada jika kita harus menilai langsung pada masalah politik dan hukum. Nah, masalah sejarah agama Islam ini lebih menekankan atau lebih cenderung terdistorsi oleh ide-ide yang telah disusun sebelumnya. Kemudian misalnya analisis masalah hukum teknis menunjukkan bahwa doktrin Madinah sering tertinggal dan bergantung pada doktrin Irak. Nah, sumber yang ditunjukkan oleh Joseph Scott ini menunjukkan bahwa sunnah Nabi adalah awal Irak, bukan Madinah. Dan seluruh konsep Madinah sebagai rumah sejati sunnah ternyata merupakan fiksi awal abad ketiga dan belum diketahui pada akhir abad kedua. Nah, bukti langsung dari sumber-sumber Joseph ini memungkinkan untuk menarik kesimpulan yang tidak dapat kita tarik dengan kepastian yang sama jika kita harus menerapkan intuisi sejarah atau prasangka pribadi pada tradisi sejarah yang terkenal dan berbobot yang mana mendukung Madinah dan menentang Bani Umayyah. Nanti Joseph Scott ini akan memiliki kesempatan untuk menyebutkan kelompok contoh lain di mana bukti tradisi hukum bahkan lebih penting secara material untuk diapresiasi yang benar dari masa atau periode Bani Umayyah. Nah, mari kita pertimbangkan garis besar penalaran yang dengannya kita bisa sampai pada pendekatan baru terhadap tradisi Islam yang ada dalam pikiran Joseph Scott. Nah, dalam kitab Syafi'i yang berjudul Kitab Al-Umnya berisi beberapa risalah di mana Syafi'i membahas doktrin para pendahulunya di Irak, Madinah, dan Syria secara luas karena mazhab hukum kuno ini berbeda di antara mereka sendiri. Mereka sepakat pada satu poin penting yang memisahkan mereka secara tajam dari Syafi'i. Menurut mazhab-mazhab kuno ini, hadis-hadis dari Nabi sendiri belum memiliki otoritas yang dominan. Hanya Syafi'i, jelas di bawah pengaruh kelompok penekan ahli hadis, yang secara konsisten dalam hal ini memegang teguh doktrin bahwa ketika ada hadis dari Nabi, tidak ada argumen lain yang valid. Nah, karya Syafi'i penuh dengan pengulangan yang monoton dari doktrin esensialnya ini. Dan jelas bahwa doktrin ini merupakan inovasi yang mengejutkan pada masanya. Nah, sudah pasti juga bahwa sejumlah tradisi hukum yang memohon otoritas Nabi itu berasal dari masa Syafi'i dan sesudahnya. Kita dapat mengamati ini secara langsung dengan mengikuti tahap-tahap tradisi hukum yang berurutan dan jumlah tradisi yang relevan terus meningkat, yang mana menggabungkan penyempurnaan secara bertahap. Nah, lebih lanjut lagi dapat ditunjukkan bahwa hadis-hadis hukum dari Nabi mulai muncul kira-kira pada kuartal kedua abad kedua Hijriah. Nah, Isnad Madinah diriwayatkan oleh Malik sendiri. Nah, tradisi-tradisi ini kadang-kadang mengungkapkan bahwasanya doktrin-doktrin Irak dan karena alasan ini tidak dapat mewakili hukum kebiasaan Arab lama di Madinah seperti yang telah dipalsukan. Nah, mereka telah memperoleh mata uang di Madinah segera sebelum Malik dan merupakan hasil dari aktivitas kelompok penekan tradisi yang tujuannya sama dengan dua kelompok yang bersesuaian di Irak. Nah, masing-masing kelompok terkadang berhasil dan terkadang tidak berhasil menentang mazhab hukum setempat. Nah, hal ini merupakan pertimbangan pertama. Yang kedua adalah sebagai berikut.
dalam perjalanan polemiknya terhadap mazhab hukum kuno, Syafi'i terus-menerus mencela mereka karena mengandalkan hadis dari orang selain Nabi. Nah, dari sahabatnya dan penerus mereka, bukan dari hadis Nabi sendiri. Nah, hal ini dibuktikan dengan bukti-bukti teks, seperti Muwatta Malik memuat 822 hadis dari Nabi dibandingkan dengan 898 hadis lainnya, yaitu 613 dari sahabat dan 285 dari tabi'in. Nah, edisi Muwatta Syaibani ini berisi 429 hadis dari Nabi dibandingkan dengan 750 hadis lainnya, yaitu 628 dari sahabat dan 112 dari penerus, dan 10 dari otoritas selanjutnya. Kemudian selanjutnya kitab Al-Attar Abu Yusuf berisi 189 hadis dari Nabi, 372 dari sahabat, 549 dari tabi'in. Nah, dalam teks kitab Al-Attar Asy-Syaibani ini yang tidak lengkap, mungkin menemukan 131 tradisi dari Nabi, 284 dari sahabat, 550 dari penerus, dan 6 dari otoritas selanjutnya. Nah, penyebutan para sahabat sebagaimana kebiasaan dalam mazhab-mazhab kuno bahkan tidak sama dengan penyebutan hadis-hadis selanjutnya dari Nabi. Nah, ketika presiden terpisah dituntut untuk setiap keputusan individu, nah alih-alih mengandalkan tradisi individu dari para sahabat, beberapa aliran mengadopsi lebih dari satu atau sahabat lainnya sebagai eponim mereka, atau dapat dia katakan, dalam hal ini Joseph Schack dapat mengatakan santo pelindung, atau menempatkan doktrin mereka secara keseluruhan di bawah pelindungnya dan merujuk kepada sebagian otoritas mereka secara umum. Nah, dalam hal ini sebagai contoh, dalam kasus orang-orang Kufi di mana Ibnu Mas'ud mengisi peran ini, nah, kita masih dapat melihat dengan jelas bahwa rujukan umum kepada Ibnu Mas'ud tumbuh dari rujukan serupa kepada para sahabat Ibnu Mas'ud sebagai orang-orang yang diduga sebagai pendirinya. Nah, kemudian kita harus meninggalkan asumsi serampangan atau asumsi yang tanpa dasar bahwa pada awalnya terdapat inti informasi otentik yang berasal dari masa Nabi, bahwa penambahan palsu dan tendensius dibuat untuk di setiap generasi berikutnya, bahwa banyak diantaranya dihilangkan dengan kritik isnad sebagaimana dipraktikkan oleh para ulama Muhammad, bahwa tradisi palsu lainnya lolos dari penolakan. Tetapi inti yang asli tidak sepenuhnya tertutupi oleh penambahan atau peningkatan selanjutnya. Jika kita membuang prasangka ini, kita menjadi bebas untuk mempertimbangkan hadis Islam secara objektif dalam konteks historisnya, dalam kerangka perkembangan masalah yang dirujuknya, dan ini memungkinkan kita menemukan sejumlah kriteria untuk menetapkan yang relatif dan bahkan yang tidak relatif. Nah, kronologi absolut dari banyak tradisi ini menemukan kriteria baik dalam teks maupun dalam isnad hadis. Dan Joseph ingin menyebutkan beberapa kesimpulan yang lebih jelas. Salah satunya adalah bahwa isnad memiliki kecenderungan untuk tumbuh mundur. Setelah kembali ke katakanlah seorang penerus untuk memulai, mereka kemudian dibawa kembali kepada seseorang sahabat dan akhirnya kepada Nabi itu sendiri. Secara umum dapat kita katakan semakin sempurna isnadnya, semakin lambat tradisinya. Nah, kapanpun hadis menuntut jaminan tambahan dengan menampilkan diri mereka sebagaimana diwariskan di antara anggota satu keluarga, misalnya dari ayah ke anak laki-laki dan cucu, dari bibi ke keponakan, atau dari tuan ke orang merdeka, dapat ditunjukkan secara positif bahwa isnad keluarga ini bukanlah indikasi utama keasliannya, tetapi hanya perangkat untuk mengamankan penampilannya. Nah, tetapi ujian sebenarnya dari pendekatan baru terhadap tradisi Islam ini yang
Joseph Skak anjurkan tidak terletak pada kesimpulan negatif dan kritis yang diperoleh darinya. Meskipun penting dan tepat waktu, itu terletak pada nilai metode sebagai alat ukur untuk mencapai hasil baru dan positif. Nah, berikut adalah beberapa hasil sejauh berkaitan dengan pemerintahan Bani Umayyah. Nah, sebuah studi dalam hal ini mendapatkan perhatian terhadap tradisi hukum, mengungkapkan dengan indikasi tertentu bahwa sejumlah masalah hukum pada awal Nabi Muhammad muncul dari praktik administrasi Bani Umayyah. Jika kita mengumpulkan poin-poin yang harus kita dalilkan tentang peraturan administrasi Bani Umayyah sebagai titik awal kehati-hatian para juris Muhammad, kita menemukan bahwa secara praktis semuanya berada di bawah 3 judul besar, yaitu hukum fisikal, hukum perang, dan hukum pidana. Nah, poin-poin yang Joseph Skak sebutkan tadi bukanlah dugaan sederhana. Dalam hal ini mereka didasarkan pada indikasi positif dalam tradisi. Nah, jika kita siap untuk melihatnya secara historis dan kritis, dia mengatakan dapat dengan adil mengklaimnya sebagaimana konfirmasi atas kebenaran metode yang ia ajukan. Nah, bahwa dalam hal ini menunjukkan adanya peraturan administrasi Bani Umayyah tentang hal-hal yang kurang lebih kita harapkan. Tetapi kesimpulan lengkap dari detail yang dia sebutkan itu tidak pernah ditarik. Ini adalah bukti terbaik bahwa studi yang benar-benar historis dan kritis terhadap tradisi Islam tidak hanya merusak tetapi juga membangun. Bahwa ini membantu kita tidak hanya untuk menghancurkan istana palsu tradisional yang sepihak, tetapi juga menggunakan bahan-bahannya untuk membangun yang lebih benar dan lebih baik tentunya. Nah, model masa lalu yang memadai dan lebih memuaskan. Nah, di akhir ini secara ringkasnya di bidang hukum, sunnah Nabi berdasarkan tradisi formal dari beliau, berkembang dari tradisi hidup dari masing-masing mazhab hukum kuno, doktrin umum para ahlinya. Nah, beberapa ciri-cirinya mungkin pada akhirnya kembali ke periode awal, tetapi ia memperoleh superstruktur tradisi formal dari Nabi dengan sanad yang tepat hanya sekitar pertengahan abad kedua Hijriah, sebagai hasil dari aktivitas kaum tradisionalis. Nah, kemunculan isnad yang mengesankan dalam kumpulan tradisi klasik seharusnya tidak membatalkan atau tidak membutakan kita terhadap karakter sebenarnya dari tradisi ini, yang mana merupakan sistematisasi yang relatif baru dari tradisi yang hidup. Nah, hal yang sama berlaku di bidang sejarah. Di sini juga memori atau ingatan yang kolektif, yang samar-samar dari komunitas diformalkan, disistematisasikan, diisi ulang dengan detail, dan dibentuk menjadi tradisi formal dengan isnad yang tepat hanya pada abad kedua Hijriah. Ya, itulah tadi di mana karya oleh Joseph Skak yang berjudul Revaluasi Tradisi Islam yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.